Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Oka Fahmi Azmi, NPM 23130058, dan teman saya. Nama saya Billy Buliani dengan NPM 23130029. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Manajemen Persediaan. Baik, kita masuk di definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses strategis yang sangat penting, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan stok barang untuk benar-benar memastikan ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan permintaan pelanggan. Jadi, ini melibatkan pengelolaan berbagai jenis persediaan, mulai dari bahan baku hingga barang jadi, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan antara biaya penyimpanan dan kelancaran operasi. Selain itu, proses ini juga mencakup perkiraan permintaan, pengendalian kualitas, dan koordinasi dengan pemasok secara efektif, menghindari gangguan dari rantai pasok. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari manajemen persediaan yang perlu kita pahami. Yang pertama itu, memastikan ketersediaan barang secara tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa mengalami kekurangan stok, sehingga secara langsung menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, berfokus pada mengurangi biaya penyimpanan, termasuk biaya gudang, utilitas, dan tenaga kerja, serta juga meminimalkan risiko kerusakan atau keusangan barang. Dan yang terakhir itu, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengoptimalkan proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang. Selanjutnya, berikut adalah beberapa jenis-jenis persediaan yang umum ditemui. Yang pertama, bahan baku, yaitu persediaan berupa material dasar yang digunakan dalam proses produksi. Sebagai contoh, kayu untuk pabrik mebel, gandum untuk pabrik roti. Kedua, barang dalam proses atau work in progress atau WIP. Ini adalah produk yang sedang dalam tahap pengerjaan, masih belum selesai menjadi barang jadi. Misalnya, mobil yang masih dalam tahap pemasangan mesin di pabrik. Ketiga, barang jadi, merupakan produk akhir yang telah selesai diproduksi dan siap dijual kepada pelanggan. Contohnya, smartphone di toko elektronik, pakaian di batik. Terakhir, maintenance repair operation atau MRO, yakni barang-barang yang digunakan untuk mendukung proses produksi dan operasional, namun bukan untuk dijual. Dan selanjutnya, salah satu strategi manajemen persediaan yang populer adalah just in time atau JIT, yaitu strategi yang berfokus pada meminimalkan persediaan dengan cara menerima barang hanya saat dibutuhkan dalam proses produksi atau penjualan. Tujuannya adalah secara khusus mengurangi biaya penyimpanan, juga mempercepat aliran barang, dan tentunya meningkatkan efisiensi operasional. Kita lanjut ke Economic Order Quantity atau EOQ. Sebuah metode untuk menentukan jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan, termasuk biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi, yang bertujuan juga untuk menentukan jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan, termasuk biaya pemesanan dan penyimpanan. Sekarang kita bahas ABC Analysis. ABC Analysis merupakan teknik klasifikasi persediaan berdasarkan tingkat kepentingannya yang biasanya dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, barang bernilai tinggi tetapi jumlahnya sedikit. Kedua, barang dengan nilai sedang dan jumlah sedang. Dan yang ketiga, barang bernilai rendah tapi volumenya banyak, sehingga yang bertujuan secara khusus untuk membantu fokus pengelolaan pada barang-barang yang paling mempengaruhi biaya dan keuntungan. Selanjutnya ada safety stock, yaitu persediaan cadangan yang disimpan untuk secara proaktif mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan pasokan, sehingga yang bertujuan khusus untuk menjaga kesinambungan operasional meskipun terjadi fluktuasi permintaan atau gangguan pasokan. Selanjutnya, perputaran persediaan dan signifikansinya. Persediaan cadangan yang disimpan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan pasokan.
yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan operasional meskipun terjadi fluktuasi permintaan atau gangguan pasokan. Angka perputaran yang tinggi menunjukkan efisiensi karena barang tidak lama berada di gudang. Sebaliknya, perputaran rendah dapat mengindikasikan overstock atau barang yang sulit terjual. Berikut biaya persediaan, di antaranya biaya pemesanan ordering cost. Biaya pemesanan mencakup semua pengeluaran yang berkaitan dengan proses pengulangan pemesanan persediaan. Ini termasuk biaya administrasi, negosiasi dengan pemasok, serta biaya pengiriman. Bagi perusahaan manufaktur, penting untuk mempertimbangkan juga biaya penyiapan yang diperlukan untuk menyesuaikan lini produksi saat memesan bahan baku baru. Yang kedua itu, biaya kehabisan stok, stock out cost. Biaya kehabisan stok terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan karena kekurangan persediaan. Dampak dari situasi ini dapat sangat merugikan, mulai dari hilangnya penjualan hingga pelanggan yang beralih ke kompetitor, bahkan dapat merusak reputasi jangka panjang perusahaan. Sistem pengendalian persediaan, sistem ulasan periodik versus continuous review. Sistem dua pendekatan utama dalam pengendalian persediaan adalah sistem tinjauan berkala, periodic review system, dan sistem tinjauan continuous review system. Masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Pada sistem tinjauan berkala, persediaan diperiksa pada interval waktu tertentu, misalnya setiap minggu atau bulan. Lalu pesanan diletakkan untuk mengisi kembali stok hingga mencapai level yang diinginkan. Metode ini cukup sederhana dan sangat cocok untuk bisnis kecil atau barang dengan permintaan yang stabil, seperti toko kelontong yang secara rutin memeriksa stok minuman mereka setiap minggu. Selanjutnya, fixed order quantity versus fixed order interval. Metode fixed order quantity memastikan bahwa setiap kali stok mencapai titik pemesanan ulang, pesanan akan ditempatkan dalam jumlah yang sama. Jumlah ini biasanya dihitung menggunakan model Economic Order Quantity (EOQ). Pendekatan ini sangat efisien untuk barang-barang dengan permintaan yang stabil dan waktu tunggu yang dapat diprediksi, seperti bahan baku standar di pabrik. Di sisi lain, metode fixed order interval mirip dengan tinjauan periodik, di mana pesanan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Namun, jumlah pesanan yang dibuat bervariasi untuk mencapai level stok target yang diinginkan. Lanjut, ada Material Requirements Planning (MRP). Perencanaan kebutuhan material (MRP) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengendalikan persediaan dengan fokus utama pada perencanaan kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi serta proyeksi permintaan. Dalam menjalankan fungsinya, MRP memanfaatkan berbagai data seperti Bill of Materials, BOM, jadwal produksi, dan tingkat persediaan yang ada saat ini untuk menentukan kapan dan berapa banyak bahan yang perlu dipesan. Dan yang terakhir ada integrasi dengan Enterprise Resource Planning (ERP). Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem yang terintegrasi dan berfungsi untuk menghubungkan manajemen persediaan dengan berbagai aspek bisnis lainnya, seperti keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Dalam hal ini, ERP menyediakan platform terpusat yang memungkinkan pemantauan stok, pengelolaan pesanan, dan analisis data secara real time. Contohnya, sebuah perusahaan retail global dapat memanfaatkan ERP untuk melacak persediaan di ratusan toko di seluruh dunia, sehingga setiap lokasi dapat mengoptimalkan tingkat stoknya. Selain itu, sistem ERP modern seperti SAP dan Oracle NetSuite juga menawarkan fitur analitik prediktif dan otomatisasi proses yang semakin meningkatkan efisiensi operasional. Berikut peramalan dan perencanaan permintaan. Yang pertama ada metode peramalan kualitatif versus kuantitatif. Metode kualitatif mengandalkan penilaian subjektif, seperti opini ahli, survei pelanggan, atau teknik Delphi, di mana sekelompok pakar mencapai konsensus tentang prediksi.
Pendekatan ini berguna untuk produk baru tanpa data historis, seperti peluncuran gadget inovatif. Sebaliknya, metode kuantitatif menggunakan data historis dan model matematis untuk memprediksi permintaan, seperti moving average atau regresi. Metode ini lebih cocok untuk produk dengan pola permintaan yang stabil, seperti bahan makanan pokok. Selanjutnya yang kedua ada Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, CPFR. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, CPFR, adalah pendekatan kolaboratif di mana perusahaan, pemasok, dan mitra rantai pasok lainnya bekerja sama untuk meramal permintaan dan merencanakan persediaan. Bayangkan sebuah supermarket besar yang berbagi data penjualan dengan pemasok susu untuk memastikan stok selalu tersedia tanpa kelebihan. CPFR melibatkan pembagian data real time, peramalan bersama, dan koordinasi pengisian stok yang mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi. Berikutnya kita masuk ke teknologi dalam manajemen persediaan, yaitu sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Merupakan sistem terintegrasi yang secara efektif mengelola berbagai fungsi bisnis, termasuk persediaan, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia, sehingga yang berfungsi khusus untuk menyediakan data real-time tentang stok, juga mempercepat proses pemesanan dan pelaporan, serta tentunya meningkatkan koordinasi antar divisi. Sebagai contoh, SAP ERP Microsoft Dynamics 365. Ini poin kedua, software manajemen persediaan, yaitu aplikasi khusus yang secara langsung membantu perusahaan dalam mencatat, memonitor, dan mengelola persediaan, sehingga yang bermanfaat khusus untuk meningkatkan akurasi data, juga mengurangi human error, serta mempercepat keputusan restock atau reorder. Contohnya SAP Inventory Management, Oracle NetSuite, dan Zoho Inventory. Berikutnya poin ketiga, penggunaan barcode dan RFID untuk pelacakan. Pertama, ada kode optik berbentuk garis secara efisien, menyimpan data produk dan dipindai untuk mempercepat proses input dan perhitungan stok. Kemudian RFID atau Radio Frequency Identification, yaitu teknologi berbasis gelombang radio untuk otomatis membaca data dari tag yang ditempelkan pada barang, sehingga memungkinkan pelacakan tanpa kontak langsung. Terakhir, poin keempat, analitik data untuk perkiraan permintaan, yaitu penggunaan teknologi analisis data secara akurat memprediksi pola permintaan masa depan berdasarkan data historis, tren pasar, dan faktor eksternal, sehingga yang bermanfaat khusus untuk membantu perusahaan mengoptimalkan tingkat persediaan, juga mengurangi risiko overstock atau stock out, serta tentunya meningkatkan kepuasan pelanggan. Mari kita mulai dengan praktik terbaik dalam manajemen persediaan. Poin pertama, melatih karyawan tentang pengelolaan stok, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada staf gudang dan logistik mengenai prosedur pengelolaan persediaan. Juga menggunakan perangkat teknologi dan prinsip dasar mengendalikan stok, sehingga yang bisa secara signifikan meningkatkan ketelitian serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan pengambilan barang, serta tentunya meningkatkan produktivitas. Sebagai contoh praktik workshop tentang penggunaan barcode scanner atau pelatihan SOP atau Standard Operation Procedure. Dan selanjutnya poin kedua, meningkatkan komunikasi dengan pemasok, yaitu dengan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok untuk secara konsisten memastikan kelancaran pemasokan, sehingga yang bermanfaat khusus untuk mempercepat respon terhadap perubahan kebutuhan, juga memperkecil risiko keterlambatan pengiriman, dan tentunya membuka peluang negosiasi lebih baik. Sebagai contoh praktik, berbagai forecast permintaan atau menggunakan sistem EDI atau Electronic Data Interchange untuk komunikasi pesanan. Selanjutnya kita ke studi kasus, yaitu dari perusahaan Toyota yang menerapkan Just in Time atau JIT.
Latar belakang dari perusahaan ini yaitu Toyota dikenal sebagai pelopor sistem produksi just in time dengan fokus utamanya memproduksi barang hanya sesuai permintaan pelanggan dan meminimalkan persediaan berlebih di semua lini produksi. Tantangan yang dihadapi yaitu ketergantungan tinggi pada pemasok, artinya jika satu pemasok terlambat, seluruh lini produksi bisa terganggu. Selanjutnya, risiko besar terhadap gangguan rantai pasok, misalnya bencana alam atau krisis global. Adapun solusi yang diterapkan ialah satu, menjalin hubungan erat dengan pemasok melalui prinsip keiretsu, kemitraan strategis jangka panjang. 2. Menerapkan sistem komunikasi real time antara lini produksi dan pemasok. 3. Menggunakan metode visual seperti Kanban, kartu instruksi, untuk mengatur aliran material. Hasil yang dicapai dapat berupa waktu produksi lebih singkat dan lebih efisien. Pengurangan biaya persediaan secara drastis, kemampuan beradaptasi cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Selanjutnya, kesimpulan manajemen persediaan yang efektif bukan hanya soal menyimpan barang, tetapi juga soal mengelola informasi, hubungan, dan keputusan berbasis data dengan pendekatan yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memperkuat keunggulan kompetitifnya di pasar. Baik, itu saja tugas presentasi kami, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.